Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bagaimana kabar saudaraku semuanya yang dirahmati Allah? Semoga kita semuanya selalu dilindungi, ya, diberkahi atas langkah kita melakukan mencari rezeki yang berkah, barokah, ridho, inayah, syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah kali ini saya mendapatkan pesan dari saudaraku semuanya yang ada di Nusantara ini perihal tentang banyak sekali para tokoh-tokoh spiritual yang mungkin sangat hebat di luar sana, namun di balik situ banyak kepalsuan. Namun wallahu a'lam, saya ingin mencari sahabat, ingin mencari saudara. Tidak saya mencela, namun saya merasa kasihan terhadap saudaraku yang ada di Nusantara ini yang kebanyakan justru malah salah kaprah dan mengikuti langkah beliau dan banyak cerita ke saya. Namun semua itu bukan saya melihat sebelah mata ataupun mementahkan ceritanya, tidak. Namun saya hanya mengingatkan kepada saudaraku semuanya. Di sini saya Master Hilman ingin mencari saudara, ingin mencari kekerabatan saudara yang sakinah untuk dunia dan akhirat. Nah, kali ini ada saudara kita yang telah menggunakan sarana-sarana dari tokoh-tokoh spiritual yang ada di luar sana, dan ternyata itu justru malah sifatnya menjadikan kesalahpahaman. Karena apa? Setiap tokoh spiritual ataupun setiap tokoh yang memang dia ahli dan mampu di bidangnya, apalagi membahas tentang spiritual, apalagi tentang energi-energi yang sifatnya alam ataupun energi yang sifatnya isian melalui hakikat yang dimilikinya, itu tidak bisa dilogikakan. Karena kebanyakan sarana-sarana spiritual ataupun sarana berkhodam ataupun sarana yang sifatnya untuk membantu, ya, untuk mengunggahkan derajat daripada si penggunanya, itu bukan ataupun tidak bisa diartikan dengan logika pikiran manusia ataupun dengan logika yang berada di dalam pikiran manusia. Karena sebuah spiritual ataupun sarana energi itu tidak bisa dilogikakan. Nah, sekedar mengingatkan kepada saudaraku semuanya, para spiritual di Nusantara ini, yang mana hal tersebut ataupun energi spiritual ataupun hal gaib itu tidak bisa dilogikakan di dalam pikiran kita, apalagi terhadap sarana-sarana berbentuk mustika, ya, berbentuk batu ataupun berbentuk sarana-sarana batin yang lainnya, itu tidak bisa dilogikakan. Saya tekankan, itu tidak bisa dilogikakan. Nah, dari kisah klien-klien mereka yang dulunya pernah konsultasi dengan para spiritual di luaran sana yang sifatnya melogikakan, itu ternyata mereka bercerita ke saya bahwa seringkali menggunakan sarana tersebut dan memaharkan ataupun membelinya. Nah, saya tanya, itu memaharkan? Tidak mas, itu membelinya. Beliau bilang itu membeli. Nah, saya tekankan lagi bahwa sarana ataupun benda bertuah itu tidak bisa dibeli, itu tidak bisa diperjualbelikan seperti halnya kita menjual barang benda ataupun benda elektronik maupun non elektronik, seperti menegosiasi, itu tidak bisa. Karena sebuah sarana itu bukan sifatnya jual beli, tidak, melainkan bisanya adalah dimaharkan. Karena apa? Sifat pemaharan tersebut adalah perjanjian antara suatu ikat akad, ya, yang mana akad tersebut harus dijanjikan kepada si pembantunya ataupun
apa namanya, istilahnya itu apa ya, pengikutnya lah ya, ataupun energi yang tertera ataupun terdapat diisikan di sarana tersebut itu tidak bisa diperjualbelikan karena sifatnya adalah memindah tangan, yaitu akad tadi yang bernama ataupun bisa dikenal dengan pemaharan. Nah, pemaharan tersebut itu tidak bisa mengategorikan jual beli, tidak, karena ini sifatnya akad. Nah, oleh karena itu saya salahkan terhadap orang tersebut ataupun saudara kita semuanya yang telah menggunakan sarana dari tokoh-tokoh spiritual di luar sana. Karena apa? Bukan saya itu sok komentar, tidak, nyun sewu, mohon maaf jika ada salah-salah kata pun saya pun mohon maaf sebesar mungkin karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari dosa. Sekedar mengingatkan saja. Banyak sekali yang mengatasnamakan orang itu jaduk, orang itu pintar, orang itu ahli spiritual. Namun kebanyakan ya, orang yang ahli di bidangnya, orang yang pintar di bidangnya, orang yang sangat luar biasa sekali ataupun sakti, tidak mungkin orang itu ya mengatasnamakan ataupun melihatkan kesaktiannya. Wallahu alam, saya pun tidak seperti itu, dan saya pun tidak orang sakti, saya pun tidak orang pintar, saya pun tidak orang jaduk, tidak, melainkan saya hanya manusia biasa yang tak luput dari dosa. Nah, oleh karena itu, sekedar saya mengingatkan kepada saudaraku semuanya, maka saya sering kali bilang kepada saudaraku semuanya, maka carilah gurumu yang bisa membimbingmu, yang mana gurumu tersebut bisa mengajarimu ya, hal yang baik, hal yang bijak, hal yang sekiranya baik untuk dirimu. Kalau perlu, jika kamu mendapati guru spiritual, tes dulu. Tes apa yang kamu bisa dapatkan untuk guru tersebut. Entah kamu minta amalan yang sekiranya amalan itu bukan kejawen ya, amalan itu amalan syariat Islam. Itu sangat bagus karena kita hidup di dunia ini. Walaupun kita mensinergikan antara kejawen dengan Islam, itu harus ada kesinergian yang baik. Seumpamanya kamu minta amalan yang sekiranya amalan tersebut itu Arab contohnya, dan kamu walaupun tidak bisa membaca, nah kamu mintalah kepada sarana gurumu yang bisa membimbingmu. Karena sebuah amalan yang mana amalan tersebut bisa dicontohkan dari gurumu tersebut, insya Allah gurumu itu ahli sunnah wal jamaah, insya Allah begitu. Namun semua itu Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu dan hanya Allah yang bisa menghendaki kita semuanya. Kita hanya sebagai manusia bisa merencanakan dan bisa melakukannya. Keputusan semuanya di Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, saya hanya mengingatkan kepada saudaraku semuanya yang dirahmati Allah ya. Semoga kita semua dijauhkan dari balak malapetaka, dijauhkan dari kemusyrikan, dijauhkan dari kemunafikan. Insya Allah kita semuanya selalu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian singkat video dari saya. Semoga para tokoh-tokoh spiritual yang di luar sana bisa mendengar tayangan video ini dan bisa tahu hakikatnya kebenaran itu bukan milik semata, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih juga para saudaraku semuanya yang ada di Nusantara ini, agar bisa terbuka matanya dan agar bisa tertutup pintu hatinya, bisa tahu hakikat yang benar untuk mencari hal yang baik itu seperti apa. Oleh sebab itu, saya Master Hilman memohon maaf jika ada salah-salah kata, sangat besar sekali. Saya meminta maaf kepada saudaraku semuanya yang ada di Nusantara ini, dan saya mencari saudara yang bisa menghargai satu sama lain kita semuanya dan menjadikan hakikat berkah barokah dunia dan akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya Master Hilman undur diri. Sebelumnya saya minta maaf sebesar mungkin. Billahi taufiq wa hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu li wal dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.